Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa. Baik ya, untuk sahabat petir semua, kami ini adalah komunitas dari Pi Network yang ada di Sumatera Utara. Kami akan coba bahas, sekaligus kami ingin berbagi ilmu sama teman-teman yang mungkin nonton video ini. Ya, di sini kami ada Mas Darso, ada Mas Pri, ya, ada Mas yang satu lagi ini suhu internasional. Nanti ada pembahasannya khusus. Siapa dia kita lihat aja nanti ya. Kita dari Mas Darso dulu. Ini sedap ini Mas Darso. Mas Darso ini kan seperti isu-isu yang banyak kita dengar ya. Bahwasanya di bulan Desember ini adalah bulan penentuan untuk Pi Network, yang mana katanya disitulah ada KYC, di situ ada mainnet. Kemudian terjadi perubahan-perubahan yang selalu terus berubah-ubah. Apa pendapat Mas Darso ini? Ya, sebagaimana yang sudah kita lihat update terbaru terkait dengan pernyataan dari moderator Indonesia, bahwa tanggal 25 itu harusnya kita sih sudah KYC atau sudah mainnet ya. Tanggal 25? Ya, kemarin ya. Kemarin Natal itu ya. Ini kan tanggal 26 Desember. Iya. Kenapa masih belum? Iya. Ternyata ada beberapa alasan mendasar yang saya pikir masuk akal, karena memang kalau untuk pelaksanaan KYC itu nggak bisa main-main, sehingga karena ada faktor bug ya. Jadi ini yang membuat core team itu benar-benar sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati. Kalau mainnetnya insya Allah tetap sesuai jadwal. Di Desember ini juga? Ya, sebelum akhir tahun ini. Sebelum akhir tahun? Ya, kalau mainnetnya. Tapi kalau untuk KYC, memang itu di alasannya karena masih banyak bug. Jadi ya, untuk di gangguan gitu. Di KYC ini kan baku ya, yang mana kita mendata ulang identitas kita supaya dipastikan bukan orang lain ya. Jangan sampai nanti kita yang nambang tapi yang mengambil hasil orang lain. Itu kan bisa terjadi ya. Bisa. Nah, jadi tugasnya KYC itu ya. Ya. Jadi kalau untuk mainnet mudah-mudahan saat ini akan mainnet. Iya. Jadi mainnet dipastikan memang sebelum akhir tahun ini. Katakanlah ya akhir Desember inilah. Jadi mungkin ada beberapa hari lagi, 5 hari lagi ya. Lebih kurang 5 hari lagi. 5 hari lagi kurang lebih. Kalau untuk KYC sendiri bisa berubah lagi nggak? Andai kata sekarang kita masukkan data kita, tiba-tiba nanti di Januari kita ingin merubahnya lagi. Kalau KYC itu nanti kalau sudah dia sifatnya massal, kapanpun pelaksanaannya itu tinggal soal waktu ya. Tapi ketika sudah terverifikasi itu nggak ada cerita bisa dirubah. Nggak bisa lagi ya. Sudah melakukan input data ya. Sudah menginput data kita sedemikian rupa, kemudian sudah benar, kemudian diverifikasi, kemudian sudah lulus ya, atau sudah congratulation, maka nggak bisa tak bisa dirubah lagi ya. Jadi sudah baku. Ya, jadi kalau orang ingin betul-betul KYC, masukkanlah data yang paling akurat, yang tidak berubah-ubah ya. Dalam arti kata alamatnya salah satu contoh. Ya, terkadang ada orang menggunakan alamat yang sekarang ini, tiba-tiba nanti dia bisa berubah pindah kemana. Itu berpengaruh nggak itu? Saya pikir sih sebenarnya gini, kalau dia kan berdasarkan input data yang pertama. Input data yang pertama. Ketika sudah lulus nih kan, kalau sudah lulus maka itulah yang untuk selamanya. Karena kita nggak tahu apakah bisa kita edit ulang, itu kita belum tahu. Belum tahu ya. Tidak ada info yang valid atau yang kredibel atau yang akurat terkait dengan apakah bisa dirubah, itu nggak tahu. Nggak tahu yang kita. Pasti ketika nanti sudah KYC dan kita sudah menginput data kita, KTP atau SIM atau paspor, maka itulah untuk selamanya. Jadi apalah saran-saran dari Mas Darso ini untuk teman-teman di bulan Desember ini sebelum masuk Januari, langkah-langkah apa teman-teman pionir penggali petir harus lakukan di dalam bulan Desember ini? Ya, kalau untuk bulan Desember ini yang kita harapkan pastikan KYC ya. Pasti KYC. Tentu saja kepada teman-teman Pi Network di seluruh dunia, ya hari ini kita masih menunggu sih, ya update terbarunya, munculkan fitur KYC terbarunya kan masih menunggu ini. Ini terus ya terjadi perubahan-perubahan ya. Jadi ya paling bisa mohon sabar itu dulu. Nah, mohon bersabar. Tapi kan kalau mainnetnya sepertinya nggak berubah. Nggak akan pernah berubah. Nggak akan berubah. Tetap jatuhnya di Desember. Kalau KYC itu kan persoalannya itu tadi, situsnya atau websitenya atau aplikasinya bisa ngebug dia. Jadi mungkin itu yang memang benar-benar sedang amat mungkin sedang amat diperhatikan sedemikian rupa. Itu dia. Jadi mau tak mau setiap hari kita harus melihat aplikasi
Ya. Network kita ini ya. Kalau perkembangan terbarunya lah. Oh, begitu. Kalau pendapat Mas Pri sendiri gimana kira-kira? Ublek-ublek. Ah, ini sedap ini. Iya, jadi mungkin sama disampaikan oleh Mas Darso ya kan, bahwa proyek besar itu saya pikir tidak sembarangan dibuat dan mungkin itu sudah ada jadwal dan agenda kan itu. Karena memang Network ini kan ya pionernya itu kita lihat itu kan puluhan juta gitu Pak ya. Mungkin ya 29 juta atau 30 juta. Nah, ini kenapa bergulirnya sampai ya mungkin hari ini semua was-was kenapa nggak KYC, kenapa nggak mainnet dan lain sebagainya. Saya yakin bahwasannya input data ini mungkin belum selesai di sana kan. Nah itu karena apa? Karena ya sebenarnya kesalahan juga pada pioner kan gitu. Karena apa? Ini kan dari 29 sampai 30 juta penambang itu kan juga banyak yang nggak aktif. Nah, jadi ada istilah kalau dalam website itu kalau udah nggak aktif mungkin dibersihkan bisa jadi, kan gitu kan? Karena apa? Karena memang dia tidak punya kontribusi kepada pihak Kortim sendiri kan gitu. Nah, jadi kitalah nanti orang-orang yang selalu aktif, yang selalu tekan petir dan lain sebagainya. Inilah yang akan diperhatikan oleh pihak Kortim. Bagaimana ini nanti mainnet dan KYC itu berjalannya dengan lancar bersamaan. Nah, jadi kenapa dibilang bersamaan? Karena memang waktunya sudah dekat. Kan ini waktu yang jadwal yang sudah ditentukan itu sekarang kan di bulan Desember ini kan sudah mepet gitu. Nah, saya yakin KYC dan mainnet ini akan berdekatan atau bersamaan seperti itu. Memang waktu sekarang ini terutama Desember ini sedang diburu-buru orang. Mereka pada yakin kemarin pada saat Natal selesailah KYC dan mainnet. Ya, tapi informasi dari Mas Darto tadi mengatakan bersabar dulu. Kita mungkin boleh saja, tapi yang ikut serta bersama kita ini 138 negara lebih kurang. Ini nggak main-main. Jadi data-data yang mau kita masukin ya terkadang ya kita bukan bilang apa, kemampuan dari komputer sendiri terbatas. Kalau serentak melakukan KYC mungkin akan tersendat. Kenapa? Apabila masuknya sekaligus. Nah, jadi mungkin dari Kortim kan minta kita semuanya untuk bersabar. Mereka kan akan terus memperbaiki aplikasi-aplikasi ini. Dan sekarang ini sudah masuk fase ketiga, apa betul itu? Benar. Ini fase ketiga. Yang namanya testnet ini masih berlanjut. Setiap hari mungkin akan terjadi perubahan-perubahan. Namun yang saya tahu, perubahan ini adalah kegunaannya untuk menguntungkan para pioner. Jangan sampai para penambang yang sudah setengah mati nambang, tiba-tiba tidak bisa menggunakan koin-koin yang dia kumpulkan. Dalam arti kata, pada saat KYC ada kesalahan data yang dia masukkan. Dalam saat mungkin KYC ada hambatan-hambatan lain yang bisa terjadi yang namanya di komputer ini. Ya, jadi kita mungkin sama-sama mengikuti perkembangan, sama-sama terus memperhatikan aplikasi kita. Karena saya lihat ini hampir setiap saat berubah, apa betul itu? Ya, jadi kita kemarin kan juga mungkin 2 bulan lalu itu kita pernah dapat tweet ya dari Kortim sendiri bahwasanya itu kan Network akan mainnet di hari Kalkun. Mainnet di hari Kalkun maksudnya? Ya, hari Kalkun, dan dia membagikan kue kan gitu. Nah, ternyata di Amerika itu hari Kalkun itu tanggal 26 Desember. Hari Kalkun hari tanggal ini? Nah, ini kita tidak tahu. Apakah besok? Kan gitu. Sahabat-sahabat petir ya. Hari Kalkun kata Mas Pri. Lanjutkan. Ya. Dan kita sudah tweetnya itu langsung dari Kortim. Dari Twitter itu sudah heboh. Mas Darso juga sudah pernah ulas itu ya kan, bahwa di Amerika tuh 1 hari setelah Natal itu namanya hari Kalkun. Nah, saya yakin apakah agenda itu, jadwal itu benar-benar terrealisasi pada hari ini atau besok, karena kita tidak tahu di sana tanggal berapa, di sini tanggal berapa gitu kan. Tapi saya yakin di Desember ini pasti mainnet. Di Desember ini mainnet, Desember ini KYC. Jadi nanti di bulan Maret itu? Nah, kalau misalnya sudah mainnet dan KYC selesai, biasanya itu penerapan harga atau listing dia, Pak. Berarti testnet pun selesai. Kalau dianggap semua sudah sempurna, testnet selesai, mungkin tidak ada perubahan lagi. Benar. Jadi kita berharap nanti di bulan Maret ini, inilah betul-betul yang namanya uang itu mulai berharga atau koin kita mulai berharga. Apalah pesan-pesan untuk teman-teman kita di bulan Desember ini menuju ke bulan Maret? Apa yang harus dilakukan? Ya, seperti biasa buat teman-teman semuanya, kita juga menunggu ya kan, karena memang
kita harus apresiasi kinerja dari core team sendiri, karena ini bukan untuk kita pribadi tetapi untuk orang banyak. Tapi saya yakin ketika agenda atau jadwal itu sudah dibuat oleh core team sendiri, saya pikir mereka akan melunasinya di tanggal-tanggal atau di hari-hari itu, Pak. Nah, jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat. Saya yakin yang bersabar ya itu pasti disayang Tuhan, kemudian pasti akan sukses tentunya kayak kita nanti ke depannya gitu, Pak. Jadi istilahnya nanti ini di tahun baru 2022 ini akan membawa semangat baru. Benar. Akan membawa sebuah perubahan baru. Jadi kalau saya manggilnya apa nanti? Awang. Awang ya. Untuk Mas Awang sendiri ya, Mas Awang sendiri apa pendapat Mas Awang tentang perjalanan ini yang KYC, MyNet sering berganti-ganti, banyak orang memberikan informasi yang bermacam-macam. Mas Awang sendiri pendapatnya apa tentang ini? Ya, saya yakin dan percaya sama Pi ya. Ya banyak juga di luar sana yang bertanya-tanya, kapan sih ini terjadi? Gitu. Nah, bersabar, cukup bersabar ya kawan-kawan. Udah sabar kali, 2 tahun lebih udah nggali. Ya. Saya udah lama juga, tapi tetap bersabar, tetap semangat, ya kan? Ya, sukses itu udah ada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Makanya tetap semangat. Ya. Jadi kata intinya semangat lah ini ya. Terus. Ya, kita berharap mungkin pantang menyerah. Nah. Kita berharap tidak banyak lagi perubahan. Kalaupun ada perubahan-perubahan yang datangnya dari core team ini mungkin untuk menyempurnakan aplikasi yang ada. Kita berharap ya P-Network ini mampu bersaing. Memang untuk tingkat sekarang ini P-Network itu belum memiliki harga. Ya. Saya yakin di tahun 2022 akan ada penentuan harga. Ada nggak Mas Pri dapat bocoran dari core team atau dari Amerika atau dari mana? Berapa sebenarnya harga itu nanti? Kira-kira? Iya. Kira-kira? Gini, Pak. Ini kan bisnis bukan lokal gitu kan. Ya. Ini bisnis bukan Indonesia, bukan rupiah, bukan peso, bukan ringgit, ya kan? Nah, seperti itu. Tetapi ini adalah bisnis yang mendunia. Saya pikir begini, kalau saya di Indonesia gitu kan, saya minta satu pai itu $10 misalnya gitu kan. Terasa banyak karena satu hari pasti 150.000. Kan gitu satu pai ya kan, satu pai. Nah, tapi kalau ini berlakunya di luar negeri, di Amerika 10 pai satu pai itu $10 itu sedikit kali. Terlalu rendah. Nah, kalaupun saya berharap satu pai itu $100, ya bagi saya sangat banyak sekali karena satu pai itu pasti 1,5 juta, 1.500.000. Nah, tapi kalau misalnya di Amerika satu pai itu $100. Jadi kalau untuk di Amerika $100 itu pun satu pai masih rendah. Kalau saya pikir seperti itu. Contoh misalnya teman kita ya yang ada di Malaysia saja misalnya kan gitu. Kalau punya 100 ringgit itu kan hanya anak jajan satu hari juga. Tapi kalau 100 ringgit di tempat kita dikurskan rupiah kan gitu. Itu kan jadi 350.000 bisa makan 3 hari kan gitu kan. Nah, kalau mereka memikirkan Indonesia harga disamakan gitu kan, mereka yang akan susah, kecewa kan gitu kan. Kalau disamakan dengan di Amerika, ya mungkin kita yang luar biasa Indonesia kan gitu. Jadi saya pikir, harga itu kalau dari core team saya pikir ini nggak main-main. Nggak main-main ya. Kalaupun misalnya harga awalnya itu rendah, pasti dalam waktu dekat, waktu singkat itu harganya akan luar biasa melejat. Kita tunggu saja. Jatuhnya diperkirakan nanti di bulan Maret. Benar. Iya. Ada lagi mungkin Mas Jaso yang mau kita tambahkan sedikit? Ya. Jadi kan kalau di bulan Maretnya itu istilahnya ada istilah mainnet tertutup, mainnet terbuka. Jadi setelah mainnet misalnya di beberapa hari ke depan sampai bulan Maret itu mungkin mainnet tertutup. Nah, setelahnya baru mainnet terbuka. Mainnet terbuka. Pada saat jatuh di mainnet terbuka tak adakan perubahan lagi. Iya, tak ada. Silahkan masing-masing kita mempertahankan ya untuk menukar koin kita atau menyimpan koin kita. Demikian. Baik sahabat petir dimanapun berada, inilah sekilas info ya. Ikuti terus video Abah Safwan. Nanti akan ada video-video yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Salam petir, jeder, jeder, jeder.